Shalom saudaraku, sering sekali kita menggunakan kata potensi, bakat, talenta, karunia. Tetapi tahukah Anda, keempat ini mempunyai makna yang berbeda. Apa itu bakat? Apa itu talenta? Apa itu karunia? Apa itu potensi? Kita mulai dari kata potensi. Potensi ini artinya suatu kemampuan atau kapasitas dalam diri kita yang tersembunyi dalam diri seseorang dan ini masih perlu dikembangkan. Potensi ini bisa berupa fisik, intelektual, emosional, atau spiritual. Contohnya begini saudara, seorang memiliki potensi jadi pemimpin karena memang dia sudah memiliki sifat kepemimpinan namun belum tergali sepenuhnya. Jadi perlu digali. Yang kedua, apa itu bakat? Bakat adalah kemampuan alami kita atau kecenderungan khusus yang dimiliki seseorang dan ini diberi sejak lahir. Jadi bakat itu seringkali muncul tanpa perlu harus latihan intensif, tetapi tetap perlu dikembangkan agar optimal. Contohnya begini saudara, seseorang yang mungkin dari sejak kecil dia mampu menggambar dengan baik sekali tanpa perlu diajari dengan les-les tambahan karena memang dia berbakat seni. Dan kata talenta ini punya makna yaitu kombinasi antara bakat dan keterampilan yang tentunya telah dikembangkan melalui proses latihan dan pengalaman. Jadi talenta seringkali lebih khusus, lebih spesifik dibanding bakat. Bakat itu bisa banyak saudara. Contohnya begini, seorang penyanyi dia berbakat dan terus dia berlatih bernyanyi, olah vokal dan akhirnya dia menjadi penyanyi profesional karena memiliki talenta menyanyi. Kemudian karunia, apa itu? Karunia ini adalah kemampuan atau anugerah khusus yang diberikan Tuhan kepada seseorang, saudara. Jadi ini pemberian Tuhan dan ini punya tujuan tertentu, saudara. Misalnya untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan kebaikan. Karunia ini bisa bersifat spiritual atau juga praktis, saudara. Dan ini contohnya begini, saudara, seseorang yang punya karunia untuk menyembuhkan, ya. Makanya pendeta-pendeta itu sering KKR, karena masing-masing pendeta punya karunia. Ada karunia kepemimpinan, ada karunia pengajaran, ada karunia kesembuhan, ya. Jadi ini pemberian Tuhan, dia berbeda. Ada yang karunianya memang menyembuhkan itu seperti Andi Simon ya saudara ya. Jadi dia dalam aspek medis atau spiritual. Jadi dari sini bisa kita simpulkan potensi itu adalah kemampuan yang masih perlu digali. Setiap orang punya potensi yang dia kadang nggak sadar karena dia nggak pernah menggali. Kemudian bakat itu kemampuan alami kita yang memang sudah terlihat sejak dini. Seperti saya punya bakat ini saudara ya. Jadi presenter luar biasa. Bener kan? Oke. Dan talenta itu adalah bakat yang telah diasah. Jadi dia sudah punya bakatnya, lalu dia asah. Inilah yang jadi talenta. Ya, kemudian karunia itu pemberian khusus dari Tuhan. Dan ini seringkali mempunyai nilai yang spiritual atau sosial. Jadi kalau kita bagi-bagi lagi untuk perbedaannya, potensi itu sumbernya itu bisa bawaan atau dikembangkan, ya. Kemudian ini memang untuk berkembang dibutuhkan latihan. Itu potensi dan sifatnya masih tersembunyi. Sama seperti rumah, kita nggak bisa bilang, kita hanya bisa bilang rumah ini berpotensi nanti mahal karena mungkin akan ada tol. Nah seperti itu. Jadi dia masih tersembunyi. Itulah yang disebut potensi yang perlu digali. Contohnya potensi kepemimpinan. Siapa tahu di antara Anda akan ada yang menjadi pemimpin-pemimpin seperti Pak Jokowi ya. Saya berpotensi juga untuk itu saudara. Dan bakat. Bakat ini sumbernya bawaan lahir. Memang sudah ada pada diri anak kita. Jadi memang sudah ada bakatnya di seni, bakatnya di ya banyak saudara ya. Dan ini butuh latihan memang. Walaupun sudah ada bakat tetap terus dilatih saudara. Jadi nggak ada cerita nggak latihan saudara. Dan sifatnya ini sudah terlihat dan perlu dikembangkan. Dan ini contohnya seperti bakat melukis ya. Talenta itu gabungan bakat dan latihan. Ini tentu perlu latihan untuk mencapai keahlian yang lebih tinggi ya. Dan ini sifatnya sudah berkembang, makanya disebut talenta karena bakat yang sudah dikembangkan dengan latihan. Contohnya talenta musik, talenta berkhotbah itu semua latihan saudara. Nggak ada yang langsung tiba-tiba bisa menjadi pengkhotbah walaupun dia sudah punya bakat.
Karunia itu sumbernya dari Tuhan, anugerah. Nggak semua orang dapat karunia penyembuhan. Memang dia mungkin karunia mengajar gitu ya saudara. Dan ini butuh latihan. Ya memang tidak selalu karena karunia penyembuhan itu nggak dilatih. Tetapi memang perlu berdoa, dikembangkan. Dan dia muncul sendiri ketika Anda mendoakan orang, beda gitu saudara. Kalau karunia penyembuhan di kakak ayat beneran sembuh saudara. Tapi itu pemberian Tuhan ya, pemberian itu kedaulatan Tuhan memberinya pada seseorang. Dan ini sifatnya biasanya spiritual dan khusus. Kemudian ini contohnya karunia menyembuhkan. Nah, pendeta yang suka buat KKR untuk menyembuhkan itu karena dia memiliki karunia penyembuhan ya saudara. Ya, demikianlah seputar apa itu potensi, apa itu bakat, apa itu talenta, apa itu karunia. Potensi masih belum terlihat, perlu digali. Bakat sudah ada sejak lahir, talenta, bakat yang dikembangkan, karunia pemberian Tuhan. Singkatnya seperti itu. Oke, Tuhan memberkati. Bye.